Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun kembali bumi dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan menimpa mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah sini. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan bersorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan daku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Allah. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya
akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Uskup dan saudara serta saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ayat yang patut untuk kita renungkan dari Injil ini, yang menurut hemat saya begitu baik. Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku juga bekerja. Ungkapan Yesus ini sesungguhnya mau mengkomunikasikan kepada kita kesatuan dirinya dengan Bapa. Yesus bekerja sama dengan Bapa untuk menunjukkan serta memberikan harapan kesinambungan pekerjaan penciptaan, sehingga suatu hari nanti setiap orang dapat memasuki perhentian yang dijanjikan. Allah yang menciptakan kita dengan begitu banyak cinta, menciptakan kita kembali di dalam Yesus, dan menjanjikan kebangkitan dan hidup yang kekal. Allah adalah Bapa dan berharap agar di dalam putranya kita semua berpartisipasi dalam persekutuan kasih-Nya. Itulah misteri besar yang diungkapkan oleh penyerahan Yesus di kayu salib kepada dunia. Tetapi Dia dengan seluruh hidupnya bersaksi kepada kita. Yesus adalah cerminan Bapa. Dia adalah manifestasi, mengatakan, pertanyaannya adalah apakah kita juga cerminan Yesus? Apakah karya-karya yang kita lakukan adalah cerminan karya Yesus? Kita berdoa dalam Ekaristi ini, semoga dengan kata-kata Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku juga bekerja, menginspirasi kita untuk menjadikan diri kita cerminan dari Yesus sendiri. Semoga hatinya semakin merajai hati kita. Hatinya yang penuh belas kasih, menjadi cerminan belas kasih Allah,
dan kita sendiri juga menjadi cerminan dari Yesus sendiri. Semoga demikian. Amin.